Welcome back to my channel, Mbak Eno. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini aku pengen membahas tentang kisi-kisi SKB guru, khususnya guru SD. Jadi untuk kisi-kisinya itu ada 30% kompetensi pedagogik dan 70% kompetensi profesional. Di mana kompetensi pedagogik itu dia mengenai cara kita mengajar di kelas, dan kalau kompetensi profesional dia mengenai masalah pelajaran. Jadi kalau profesional itu betul-betul pengetahuan kita yang diuji, sedangkan pedagogik cara kita mengajar siswa di kelas dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah kelas, seperti itu. Next. Untuk kemampuan pedagogik ini ada beberapa poin, yaitu pertama teori belajar. Jadi ini saya dapatkan info dari FR yang tahun 2018 soal SKB tahun 2018. Jadi bisa kalian jadikan wacana untuk belajar kalian. Untuk yang pertama dari kemampuan pedagogik ini ada teori belajar, di mana kalian bisa mencari macam-macam teori belajar seperti teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan lain-lain. Kemudian kalau untuk yang kedua, strategi pembelajaran, itu strategi yang bisa kalian gunakan di dalam kelas. Ini model pembelajaran dan strategi pembelajaran ini bisa dijadikan satu. Contoh model pembelajaran yang kita gunakan yaitu model pembelajaran problem solving. Jadi strategi yang digunakan di dalam model pembelajaran problem solving itu yaitu kita kasih suatu masalah kepada para siswa, kemudian kita bentuk mereka ke dalam kelompok-kelompok begitu. Nah, kita kasih tugas mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi mereka bisa berdiskusi kepada teman-teman mereka untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang keempat yaitu manajemen kelas. Manajemen kelas ini menyangkut bagaimana cara guru untuk memotivasi siswa agar dia bersemangat dalam menjalankan pembelajaran, seperti itu. Nah, kita lanjut ke 5 yaitu komponen RPP. RPP di sini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana dia itu suatu rencana yang dilakukan oleh guru sebelum melakukan tatap muka terhadap siswa. Jadi RPP ini terangkum dalam suatu silabus. Jadi kalian pelajari itu apa silabus, kemudian apa itu komponen RPP-nya, seperti itu. Nah, yang untuk yang keenam yaitu asesmen pembelajaran. Jadi kalian juga pelajari jenis-jenis asesmen pembelajaran, serta yang nomor 7 juga PTK. Nah, ini juga penting karena dia merupakan pembelajaran khusus di dalam pedagogik guru, seperti itu. Jadi inilah poin-poin yang penting dalam kemampuan pedagogik. Kalian kembangkan lagi untuk materinya, semoga berhasil. Dan kita next ke kemampuan profesional guru SD. Di kemampuan profesional ada mata pelajaran PPKN. Nah, di sini ada poin-poinnya yaitu materi tentang Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, norma dan hukum. Jadi kalian pelajari lagi tentang Pancasila, pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945, serta norma dan hukumnya apa. Untuk mata pelajaran IPS di sini ada tentang kerajaan-kerajaan, tentang ASEAN, tentang perdagangan internasional, tentang ketua panitia 9, dan kerajaan Islam. Jadi kalian pelajari juga tentang kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan apa saja yang berdiri pada waktu itu. Untuk mata pelajaran IPA itu ada kecepatan dan percepatan, debit, gaya gravitasi,
rangkaian listrik yang terdiri atas hambatan dan arus. Kemudian sifat-sifat cermin, ada simbiosis. Simbiosis ini ada dua, ada simbiosis mutualisme dan simbiosis parasitisme. Pokoknya pelajari aja itu. Kemudian yang selanjutnya ada gerhana matahari dan bulan, sinar impuls, momentum dan tumbukan. Ada pengertian sistem tata surya menurut Kepler. Kemudian ada sudut elevasi, dan yang terakhir itu elastisitas dan koefisien elastisitas. Ini yang perlu kalian pelajari untuk mata pelajaran IPA. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran matematika. Di sini ada poin-poinnya, yaitu antara lain operasi bilangan pecahan, kemudian ada pengolahan data atau statistika, itu terdiri atas mean, median, dan modus. Kemudian selanjutnya ada perbandingan senilai dan terbalik. Kemarin itu ada di soal SKD ya. Dan selanjutnya FPB dan KPK. Ada juga bangun ruang, diagram lingkaran. Kemudian juga ada permukaan tabung dan kubus. Biasanya ini bangun ruang mencari volume, kalau diagram lingkaran bisa juga mencari luas dan mencari volume juga bisa. Kemudian permukaan tabung dan kubus ini juga seperti itu. Kita lanjut ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada paragraf deduktif dan induktif. Jadi nanti akan disediakan paragraf, kalian akan mencari ide pokok, di mana untuk paragraf deduktif itu biasa ada di awal paragraf. Kemudian kalau ide pokok di paragraf induktif itu biasa ada di akhir, seperti itu. Nah, kalau untuk makna, denotasi, dan konotasi nanti ada kalimat atau cerita. Kemudian nanti kalian disuruh mencari mana yang mengandung makna konotasi atau denotasi. Kalau untuk paragraf pumpang, jadi kalian nanti disediakan paragraf dan kalian lanjutkan paragraf yang kosong itu. Dan untuk kata baku dan tidak baku, nanti kalian akan mencari di sebuah kalimat mana yang kata yang baku dan mana yang tidak baku. Dan selanjutnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ada sinestesia, jadi kalian pelajari juga. Baiklah, itu tadi kisi-kisi keguruan, khususnya guru SD. Teman-teman bisa mempelajarinya dan mencari referensi di tempat lain lagi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman belajar di rumah. Dan tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. See you next video.